Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menanggapi beberapa masalah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah layanan BPJS Kesehatan usai Jokowi naikkan iuran 100%. Tanggapan saya adalah dapat mempengaruhi suasana layanan kesehatan masyarakat, yakni masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang mampu. Beberapa orang khawatir akan dampak terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan. Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memahami efeknya. Secara lebih mendalam, masyarakat Indonesia tidak setuju BPJS naik dikarenakan ekonomi mereka yang tidak mereka paksakan. Tanggapan yang kedua adalah impor beras. Impor beras bisa menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, terutama saat produksi di dalam negeri tidak mencukupi. Namun, perlu diimbangi dengan upaya memperkuat produksi beras dalam negeri melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Diversifikasi pangan juga penting untuk memitigasi risiko terkait ketergantungan pada satu komoditas. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk memastikan keseimbangan antara impor dan produksi dalam negeri guna mencapai ketahanan pangan yang optimal. Tanggapan saya yang terakhir adalah tentang kasus lem Aibon dalam anggaran 82M. Tanggapan ini yaitu memicu perhatian publik dan dianggap sebagai temuan yang mengejutkan oleh pengamat. Penanganan dan transparansi dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terjaga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Aulia, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tanggapan saya tentang kenaikannya BPJS. Tanggapan dari saya sendiri tentang kenaikannya BPJS, tidak seharusnya menaikkan iuran BPJS karena itu sangat berdampak untuk masyarakat yang kurang mampu. Terus, tanggapan saya tentang anggaran pemborosan rancangan anggaran untuk terlalu banyak pengeluaran anggaran untuk lem Abion, perpoin, kertas, tinta printer, dan stabilo yang sangat mengeluarkan anggaran yang begitu banyak. Dan tentang kebijakan impor beras sebagai cadangan pangan nasional. Tanggapan saya tentang beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa dari kelompok 3. Saya akan memberi tanggapan tentang impor beras, kenaikan pangan dan impor beras. Jadi, dukungan terhadap ketersediaan pangan, kebijakan impor beras dapat mendukung ketersediaan pangan dalam negeri jika produksi beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa membantu menghindari kelangkaan dan inflasi harga beras. Baik, selanjutnya adalah tanggapan tentang kasus lem Aibon dengan anggaran senilai 82 miliar rupiah disebut sebagai pengamat seperti terciduk oleh publik. Kepercayaan publik. Kasus seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga atau individu yang mengelola anggaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat untuk menjelaskan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran tersebut dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Selanjutnya adalah tanggapan saya tentang kenaikan iuran BPJS. Dampak finansialnya adalah kenaikan iuran sebesar 100% bisa memberikan beban finansial tambahan bagi peserta BPJS. Ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Akses kesehatan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi akses kesehatan masyarakat
terhadap perawatan kesehatan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dari akses yang layak ke layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar, saya dari kelompok 3. Mengenai kebijakan impor beras dan ketahanan pangan Indonesia, sangat baik, namun ada kalanya buruk. Contohnya seperti beras yang dihasilkan petani lokal tidak dapat bersaing di pasaran dengan beras hasil impor, serta menimbulkan kerugian bagi sebagian petani lokal. Yang kedua, kasus lem Aibon dengan anggaran senilai 82 miliar rupiah. Menurut saya kasus ini sangat menggemparkan, sehingga harus dipastikan kebenarannya untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Yang ketiga, layanan BPJS Kesehatan usai Jokowi naikkan. Kenaikan tarif BPJS sangat memberatkan sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, atau bahasa kasarnya masyarakat kelas bawah. Karena setelah pajak naik, BBM yang setiap saat selalu naik, kini rakyat diberatkan dengan biaya BPJS dinaikkan 100%. Benar-benar menguras kantong rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.